Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca doa-doa yang kita telah lancarkan. Kita baca sama-sama. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat An-Nur. Insyaallah pada pertemuan ini kita khatamkan kajian kita dalam membahas surat An-Nur, ya. Kita akan membahas ayat 62 hingga 64 terakhir. Silakan dibaca, dilihat, dibuka bukunya atau Al-Qur'annya, ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa'idha sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minun, sungguhnya orang yang beriman, ya. Innama ini juga sebenarnya namanya hasr, ya. Artinya sesuatu yang sangat spesifik, ya.
Kalau dikatakan kalau dahulu biasa diartikan hanya saja, ya. Artinya orang beriman tidak lain adalah, begitu bahasanya, ya. Alladzina amanu, orang yang beriman, yang benar-benar beriman, ya, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, ya. Orang yang beriman, ya, iman itu kan arti bahasanya apa, Bu? Apa? Membenarkan atau percaya, ya. Tapi kalau cuma sekedar percaya, orang-orang pun akan mengatakan saya juga membenarkan, saya juga percaya. Tapi siapa yang dibenarkan, siapa yang dipercaya, nah ini yang nanti akan menentukan dia benar-benar beriman atau tidak, ya. Sebab kalau dalam bahasa Indonesia sekarang ini memang kata-kata iman itu sudah bisa jadi dipahami secara umum. Orang agama apa saja dibilang apa? Iman, dalam iman kami, begitu mereka bilangnya. Atau umat yang beriman, bisa jadi. Apalagi kita tahu negara kita, ya, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bertuhan berarti beriman, ya. Secara makna umum mungkin, tapi secara makna khusus yang disebut orang beriman atau yang dimaksud iman di dalam Al-Quran apa? Alladzina amanu billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah, ya. Jadi pertama, imannya kepada siapa? Ya. Kalau kepada Allah, nah innamal mu'minun, itu yang namanya beriman. Kalau kepada yang lain, oh saya mah bukan, saya mah kepada Buddha, saya mah kepada Yesus, saya mah kepada ini, oh itu bukan beriman menurut akidah Islam. Paham ya? Ya, jadi memang kita harus pilah-pilah nih masalahnya. Menurut akidah mereka, mereka bilang beriman, tapi menurut kita yang beriman hanyalah yang beriman kepada Allah, bukan hanya kepada Allah. Ada orang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah nggak beriman, oh tidak beriman juga. Orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW, mereka juga beriman kepada Allah, tapi mereka nggak mau mengakui Rasulullah SAW. Begitu pula juga orang-orang Nasrani, juga begitu. Ya, itu pun tidak membuat mereka beriman, karena itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin dikatakan beriman kepada Allah, harus beriman kepada Rasulullah. Tanpa beriman kepada Rasulullah, maka keimanannya kepada Allah batal. Keimanannya kepada Allah tidak diterima. Ya, jadi ini landasan dasar, prinsip dasar yang harus kita pahami dan kita yakini. Begitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di antara tentu banyak sekali tanda-tanda ciri-ciri orang beriman. Nah, di antaranya ini terkait dengan masalah adab, ya. Masalah adab. Kalau orang sekarang bilangnya etika. Apa? Attitude, ya. Tapi panduannya Islam. Apa? Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Jika mereka, ya, ma'ahu bersamanya, bersama Rasulullah, ini tentu konteksnya ketika itu. Kalau orang beriman itu kalau lagi ngumpul sama Rasulullah ala amrin jami'in, atas satu perkara yang mengumpulkan mereka semua. Kalau ini saat khutbah Jumat malah, ya. Jadi kalau ketemu sama Rasulullah, berkumpul di situ ada Rasulullah, ya, apakah khutbah Jumat atau pengajian atau ngumpul saja biasa, apa? Ya, lam yadhabu, mereka tidak keluar. Dhahaba yadhabu apa artinya? Pergi. Ya, tapi di sini maksudnya keluar meninggalkan tempat tersebut. Li'urudi udhrin lahum, karena ada uzur yang tiba-tiba.
Ya, kalaupun mereka keluar meninggalkan tempat itu, hatta yasta'dzinu, mereka tidak keluar, lam yadhhabu hatta yasta'dzinu, tidak keluar kecuali mereka minta izin. Nah, ini adab dalam Islam. Ya, adab yang sangat tinggi. Kemarin kita udah belajar kalau datang ke satu rumah, ya, maka kita datangnya minta izin, ngucapin salam. Ya, sehingga kalau datang minta izin, pulang minta izin, keluar minta izin. Ya. Nah, ini sebuah adab yang cukup bagus, ya, sehingga dikatakan para ulama kalau kita berada dalam satu majlis, ya, perkumpulan apapun, ya, bagusnya minta izin kalau ada uzur, ada sesuatu yang membuat kita ingin keluar, apakah tiba-tiba sakit atau ditelepon harus pulang atau apa begitu, ya, maka minta izin. Ya, mungkin kalau konteks sekarang minta izin bisa sama teman sebelah atau bisa angkat tangan untuk keluar sebentar, ya, atau izin meninggalkan tempat. Nah, itu sebuah adab yang bagus, ya. Dalam konteks yang lebih umum lagi, ya, dalam berbagai pertemuan, berbagai perkumpulan begitu juga, ya. Bagusnya kalau kita mau keluar atau kalau kita mau izin sebentar, ya, kita beritahu. Ya, tidak nyelonong aja. Ya, ini satu akhlak yang sangat bagus, ya, yang sangat baik, karena akan dapat menjaga, ya, kehangatan, kerukunan dan kebersamaan. Ya, ya, sama semua tuh dalam perkumpulan apa saja. Kalau termasuk sekarang, ya, dalam grup WhatsApp tuh banyak tuh biasanya. Ya, maaf, saya izin keluar karena ini, nggak apa-apa, izin saja. Jangan tiba-tiba left tanpa pesan, tanpa kalam. Kira-kira yang lain akan tanya nggak? Oh, ini kenapa dia keluar, ya? Jangan-jangan kemarin gara-gara saya lirikin, bisa. Ya itu izin saja, nggak apa-apa. Kalau ada alasannya tinggal disampaikan. Saya izin nggak bisa karena HP saya gini misalnya, ya, dan seterusnya. Ya, kecuali wallahu alam. Ya, kadang-kadang ada orang tiba-tiba begitu saja masukin kita ke grup, nggak izin juga. Ya, kita juga nggak ada yang kenal orang tersebut. Banyak nggak kayak gitu? Ya, itu kalau kita nggak kenal malah hati-hati, malah keluar aja. Ya, takut nanti malah disalahgunakan. Nah, itu sekarang banyak juga tuh kejahatan kayak gitu. Ya, tapi kalau dia sudah bilang masukin grup, ya, atau apa, atau kita minta diizinkan. Nah, ketika kita keluar juga hendaknya kita minta izin, ya. Apalagi kalau di hadapan kita, ya, orang tua kita kah, atau orang yang kita hormati, atau di grup yang kita hormati, atau di kelompok pertemuan yang kita hormati, ya, begitu. Ya, ini Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan para sahabat kalau berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuan, dalam satu momen, lalu mereka ada uzur tertentu, ya, maka jangan meninggalkan tempat sebelum minta izin. Innalladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Ya. Sesungguhnya orang yang minta izin kepada kamu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ya, ini yang disebut bahwa keimanan kita itu harusnya tampak dalam sikap dan perilaku, ya, dalam, ya, akhlak, moral dan etika, ya, walau terkait dengan hal-hal yang sepele. Yang ini kan sepele sebenarnya. Kalau tidak melakukan pun tidak apa-apa, ya, tidak dosa insya Allah, ya. Cuma dari segi akhlak, dari segi moral yang diajarkan adalah minta izin, ya. Maka dari itu dalam pemahaman yang umum, ya, keimanan kita itu harus tampak dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, khususnya terkait hubungan kita dengan orang lain, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, di antara hikmah orang minta izin itu salah satunya adalah untuk menghilangkan, ya, menyampingkan dugaan-dugaan
ya, buruk ya, atau prasangka buruk. Ya, maka makna umumnya adalah dalam berbagai momen, dalam berbagai sikap dan perilaku, ya kita usahakan agar jangan sampai ya, hidup kita, ucapan kita, perbuatan kita mengundang dugaan-dugaan dan prasangka buruk. Ya, itu padahal baru dugaan saja, apalagi kalau kita benar-benar melakukan keburukan, harus lebih kita hindari. Yang baik saja, ya. Kalau kita perkirakan kita kan baik tuh mau keluar nggak ada masalah karena kita buru-buru, karena kita ada urusan, ya. Cuma orang kan nggak tahu kita urusannya apa. Dikira mungkin dia keluar tuh berarti dia nggak suka. Padahal bukan seperti itu, begitu ya, bukan seperti itu. Dia ada urusan. Cuma memang ya dalam ajaran Islam kita diajarkan benar, ya, bukan hanya diajarkan untuk meninggalkan perbuatan keburukan, tapi juga untuk menghindari perkara-perkara yang dapat mengundang kesan atau dugaan buruk. Nah, itu penting juga. Ya, kalau bahasa sekarang memberikan apa namanya? Memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan, tentu kepada orang-orang terkait, tidak kepada semua orang. Jadi suatu kali Rasulullah SAW ya berjalan bersama istrinya di malam hari, ya, bersama istri di malam hari. Ya, namanya Sofiyah istrinya, istri yang salah satu istrinya Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Di malam hari ya, pada zaman itu gelap, tidak ada lampu, berpapasan dengan dua orang sahabat. Ya. Lalu kedua orang sahabat tadi ketika lewat berpapasan sama Rasulullah istri, mereka jalan buru-buru. Gak lama mereka jalan, dipanggil sama Rasulullah, sini, ya. Ruwaidak, ya. Maka kata Rasulullah apa? Ini itu istri saya Sofiyah. Jadi dikasih tahu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, apa iya kami akan menduga macam-macam? Ya, bayangin, nggak mungkin sahabat menduga macam-macam sama Rasulullah. Ya, kalau ibarat sekarang, jangankan pada Rasul. Ya, kalau ustadz jalan sama wanita, kira-kira ibu-ibu ngira-ngira apa? Itu mungkin istri kedua kali ya. Ya, kata sahabat, masa iya kami akan menduga macam-macam? Tapi apa kata Rasulullah? Ada suatu ungkapan hadis yang terkenal, inna syaitana yajri bibni adam majrad dam. Ya, syaitan itu bisa masuk ke dalam diri anak Adam lewat pembuluh darahnya. Artinya bisa aja dengan cara yang sangat halus, setan itu akan menggoda pikiran seseorang. Ya. Dia mungkin pertanyaan sederhana, itu Rasulullah sama siapa ya? Jangan-jangan bisa aja manusia. Nah, Rasulullah agar sahabat ini betul-betul tertutup dan terhindar dari dugaan yang buruk, walau itu sangat kecil, maka beliau jelaskan. Beliau sampai, ini istri saya, ya, supaya jangan ada dugaan macam-macam. Ya, yang itu salah satu hikmah. Ya, kenapa seseorang kalau dalam majelis itu, dalam majelis apapun, dalam perkumpulan, dalam lingkungan apapun, ya dia selayaknya menjaga suasana yang baik dan kondusif. Yang paling bagus adalah ya sedapat mungkin kita jaga ya suasana tersebut, ya dimulai dari menjaga kebersihan pikiran ya orang lain terhadap kita. Ya. Apalagi dengan perbuatan kita, ya jangan sampai perbuatan kita kemudian membuat orang lain menduga dan menuduh berbagai macam keburukan. Innalladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta. Ya. Nah, sekarang orang yang dimintakan izin. Orang yang dimintakan izin. Kalau tadi dari pihak yang minta izin, datang kepada kita atau kepada siapapun minta izin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Fa idza sta'dzanuka, kalau mereka minta izin kepadamu li ba'di sya'nihim, karena sebagian urusan mereka, namanya urusan orang macam-macam yang kita anggap bagi kita bukan urusan, bagi dia urusan. Jadi memang semua orang nggak bisa disamakan. Ya, aduh maaf nggak bisa ngaji nih, kenapa? Cucian masih banyak. Cucian doang, saya mah tinggal kirim ke laundry, selesai. Buat kita, buat dia belum selesai. Ya, atau apa begitu, belum tentu sama urusannya, atau mungkin urusannya sama, perkaranya beda lagi. Ya, macam-macam orang urusannya. Makanya dikatakan, apabila mereka minta izin kepadamu ya Rasul, liba di sya'nihim, karena sebagian urusan mereka, fa'dzan liman syi'ta, maka kasih izin bagi yang kamu kehendaki, minhum, ya, dari mereka. Ya, silakan pulang, silakan pergi, silakan, ya begitu. Jadi mudahkan urusan orang. Ya tentu ini memang bagusnya kalau benar-benar saling memahami dan saling menjaga diri. Ya, yang minta izin pun ya betul-betul karena alasan yang dia miliki, bukan karena dibuat-buat. Yang memberi izin pun tidak memberat-beratkan. Ya, tidak perlu menahan-nahan kalau ada orang minta izin. Ya, karena hal tersebut ya merupakan ya urusan yang memang hendaknya atau yang memang dia butuhkan. Ya, jadi dari sisi yang memberi izin, mudahkan juga urusan. Ya, mudahkan perkara orang, apalagi kalau kita misalnya punya kedudukan, punya yang memegang urusan, ya, atau mungkin ada karyawan, saya izin hari ini sakit. Ya, kadang ada yang begitu, yang punya pekerjaan, kamu sakit, iya, masih kuat jalan, kalau masih kuat jalan kerja. Ya, repot kayak gitu, kasihan. Ya, meskipun memang kadang-kadang ada orang yang pora-pora sakit. Nah, ini nanti soal kepercayaan satu sama lain. Ya, jadi kalau ada orang datang sudah minta izin segala macam dengan urusannya masing-masing, fa'dzan liman syi'ta. Ya, mudahkan urusan mereka, kasih mereka izin ya untuk meninggalkan, untuk pergi, untuk keluar dan seterusnya. Ya, sebab masing-masing orang ada urusannya. Ya, kita tentu hanya mengajarkan, menyampaikan. Bahkan Allah perintahkan lagi, wastaghfir lahumullah. Ya, mintalah ampunan bagi mereka kepada Allah. Ya, kalau mungkin di antara mereka ada yang izinnya tidak benar dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk mintakan ampunan bagi mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian Allah katakan lagi, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Ya. La taj'alu, ya, jangan kalian jadikan doa ar-rasul, ya, doa di sini bukan makna doa yang kita pahami. Doa di sini artinya apa? Dari segi bahasa apa? Doa memohon, memanggil. Ya. Jangan kalian ya memanggil ar-rasul, Rasulullah bainakum, di antara kalian, kadu'ai ba'dikum ba'dha, seperti panggilan kalian satu sama lain. Ya, jadi Rasulullah SAW itu memang manusia seperti kita, tapi juga bukan seperti umumnya manusia. Ya, dahulu para ulama mengatakan apa? Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia umumnya. Bukan karena dia bisa terbang, dia punya kekuatan macam-macam, bukan. Tapi karena kemuliaan dan kedudukannya. Maka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
hanya dengan namanya saja seperti kita memanggil teman kita, itu adalah sikap yang tidak pantas kepada beliau. Ya, sikap yang kurang atau bahkan tidak beradab kepada beliau. Maka kita diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memiliki adab, ya, dalam menyebut namanya. Ya, jangan sampai dalam bicara kita mengatakan Muhammad berkata, enggak gitu. Ya, tapi kita sebutkan kedudukannya Rasulullah SAW, atau paling enggak dengan menyebut Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memanggil Rasul nggak pernah ya Muhammad. Ya, ini yang membedakan ya. Kalau Nabi Musa ya Ibrahim. Kalau pada Rasul nggak pernah ya Muhammad. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Ya, jadi panggilannya panggilan mulia karena kedudukannya yang sangat tinggi. Ya, ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya, kaitan dengan ayat sebelumnya, jangan sampai orang ketika minta izin, ya Muhammad saya izin, nggak bisa begitu. Ya, itu tidak memiliki adab. Wahai Rasul, begitu ya. Wahai Nabi Allah. Nah, itu yang sesuai dengan adab. Ya, jadi bagaimanapun memang, apalagi pada Rasulullah ya, seseorang punya adab. Ya, dan kita juga tentu dalam kehidupan sosial, ya, ada orang-orang yang memang juga tidak layak kita panggil namanya seperti kita manggil nama teman kita. Ya, ke orang tua, ya, ke guru kita, ke orang-orang yang lebih tua, ya, bahkan ke yang lebih tua. Kalau di negeri kita alhamdulillah ya, budaya seperti itu cukup dikenal. Ya, sama abang kita panggil abang, empok, emas, ya. Ya, itu panggilan-panggilan yang cukup bagus yang dapat kita biasakan dalam kehidupan, apalagi pada orang tua dan seterusnya. Pada suami juga, ibu-ibu panggil suami gimana? Namanya juga, manggilnya apa biasanya? Ya, kata orang-orang kalau panggilan masih pertama, panggilannya ayang, lama-lama jadi abang, lama-lama jadi apa? Bapak lo, bapaknya anak-anak, ya, dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, artinya ada semacam penghormatan kepada orang-orang yang memang ya memiliki kedudukan dalam kehidupan kita. Adapun kepada teman biasa kita panggil dengan namanya yang sudah akrab, itu tidak mengapa. Ya, itu bagus. Tapi kepada Rasulullah SAW secara khusus, ya, kita diperintahkan untuk memiliki adab, ya, dalam menyebutnya pun memiliki, ya, atau menghadirkan penghormatan. Ya, meskipun memang nanti ada perkara ya. Ya, kalau di tengah masyarakat ada orang menyebutkan Rasulullah dengan Sayyidina, itu sebenarnya tidak mengapa. Karena itu bagian dari penghormatan. Itu bagian dari adab. Ya, bahkan di sebagian para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm. Al-adab qoblal ittiba, ya. Muqaddamun minal ittiba. Ya, bisa jadi adab itu didahulukan dari mengikuti. Ya, apa di antara contohnya? Ya, suatu kali dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ya kan ada kesepakatan tuh Rasulullah, orang mukmin dan orang kafir. Ya, dalam kesepakatan tersebut ditulis, ya, Rasulullah yang merintahkan tulis ini perjanjian antara Rasulullah SAW dan pihak yang kedua orang kafir. Ya, siapa saya lupa namanya itu. Ya. Nah, orang kafir Mekah mengatakan, oh saya kalau tertulis antara Rasulullah saya nggak mau, karena kami tidak mengakui engkau Rasulullah utusan Allah. Dia maunya tertulis antara Muhammad dan utusan dari orang kafir tersebut. Ya, karena Rasulullah ingin memang bikin perjanjian tersebut, maka Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghapus kata-kata Rasulullah diganti dengan kata Muhammad. Artinya apa? Rasulullah perintahkan Ali. Semestinya diikuti nggak namanya perintah Rasulullah? Diikuti. Tapi Ali bin Abi Thalib nggak mau mengikutinya.
Nggak mau mengikutinya bukan karena nggak mau taat sama Rasul. Kenapa? Karena ingin menghadirkan adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya menghapus nama Rasulullah? Saking hormat dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah yang merintahkan. Akhirnya kata Rasulullah, mana tulisan Rasulullah? Saya yang hapus. Akhirnya diganti dengan tulisan Muhammad. Ya. Nah, itu menggambarkan betapa ya, dan Ali bin Abi Thalib tidak dikatakan dengan sikap itu dia membangkang, bukan. Ya, justru itu menunjukkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib yang memiliki penghormatan, kecintaan yang besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dilihat secara zahir, dia tidak mau menuruti perintah Rasul. Tapi dalam konteks itu karena dia sangat mencintai dan memuliakan Rasulullah sampai sekedar menghapus namanya dari kertas perjanjian dia nggak mau. Ya, itu yang dikatakan bahwa bisa jadi adab kita kepada Rasul kita dahulukan, ya, untuk mendapatkan ya kecintaan, ya, untuk menjadi umatnya yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Ya. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Ya, kata qad itu kalau dalam bahasa Arab kalau disandingkan dengan fi'il mudhari itu ya'lamu, fi'il mudhari. Ya. Itu kalau dari segi bahasa artinya kadang-kadang. Ya. Nah, ini artinya kalau dari segi bahasa artinya biasanya kadang-kadang. Cuma hal ini terkait dengan Allah tidak bisa diartikan kadang-kadang. Ya, karena itu akan mengurangi kemuliaan Allah. Ya'lamu artinya mengetahui. Ya, kalau manusia bisa kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak. Tapi kalau Allah, masa iya Allah kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak? Ya. Ya, itu harus disesuaikan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka qad di situ para ulama mengatakan litahqiq, justru untuk memastikan Allah sungguh mengetahui. Ya. Yaitu kalau terkait dengan Allah karena kemuliaan dan keagungan Allah dan memang sifat Allah sempurna. Kalau manusia mengetahui juga kadang-kadang enggak mengetahui. Bahkan banyakan yang kita tahu apa banyak yang kita nggak tahu? Banyakan yang kita nggak tahu. Ya, kita ini kalau belajar, ya, perasaan dulu kita udah tahu banyak hal. Pas belajar semakin banyak tahu apa semakin banyak yang tidak tahu? Semakin banyak yang tidak tahu. Ya, kalau masih SD SMP mah mantep belajarnya semua dipelajari. Matematik, biologi, bahasa, seni, gambar, apa aja dipelajari. Coba kalau udah kuliah, pelajarannya semakin banyak semakin sedikit. Semakin sedikit. Ya, semakin spesialis. Ya. Kalau kedokteran aja udah nggak semua perkara kesehatan dia pelajari. Ya, dokter udah spesialis mata, spesialis jantung. Itu artinya apa? Semakin orang belajar, semakin banyak yang dia tidak tahu, yang dia tahu. Itu manusia. Makanya manusia harusnya semakin banyak ilmunya, semakin dia rendah hati, semakin dia tidak sombong. Ya, karena semakin banyak yang dia tidak tahu. Ya, maka ada anekdot seorang profesor di bidang biologi datang memperkenalkan diri, saya adalah profesor ini. Ya. Ya, maka di sesi tanya jawab ada orang yang bertanya, Pak Profesor, saya ingin bertanya tentang seekor ikan di lautan. Oh maaf, ya, studi saya tentang binatang darat bukan binatang laut. Begitu ya. Tanya, oh kalau gitu saya mau bertanya tentang sapi. Oh maaf, studi saya bukan tentang binatang berkaki, tapi binatang melata. Oh baiklah, saya mau bertanya tentang ular. Oh maaf, studi saya tentang cacing bukan ular. Oh begitu ya, iya baik. Bagaimana
ular itu hamil dan melahirkan. Oh, studi saya tentang cacing itu hamil dan melahirkan. Oh, studi saya tentang cacing jantan bukan betina, gitu. Semakin ilmu banyak, semakin sempit. Ya, saya pernah punya teman ngambil S2 atau S3 ya di Saudi. Waktu itu ada teman-teman di Saudi itu bukan cuma belajar agama, ada yang juga ngambil jurusan sains, ya, teknologi. Ya. Itu dia tesisnya tentang lalat. Ya, jadi ketika mengumpulkan tulisan itu, tesis itu, ya, atau disertasi, dia keliling berbagai kota di Saudi, ngambil sampel lalat satu-satu. Ternyata lalat itu masing-masing kota ada kekhususannya. Ya. Apalagi lalat di pasar Kemiri lebih khusus lagi ya. Itu ilmu semakin kita banyak, semakin kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak Allah tidak tahu. Yang tidak ada yang Allah tidak tahu. Ya, maka tidak bisa kita katakan kadang-kadang Allah tahu, kadang-kadang tidak. Maka kalau dikatakan qad ya'lamullah, artinya sungguh Allah telah mengetahui. Alladzina yatasallaluna minkum liwada, yang yatasallalun, ya. Ini kalau bahasa yatasallun pakai bahasa sekarang, ya. Tasallala yatasallalu itu menyelinap, ya. Mengendap-endap, ya, meninggalkan meninggalkan tempat berkumpulnya, enggak izin lagi. Orang yang diam-diam dia pergi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka ya, hendaklah mereka yang yahdar artinya waspada, hati-hati bagi mereka yang meninggalkan perintah Allah, an amrih, Allah wa rasuluh. Ya, ini bisa maknanya secara khusus, ini kan mungkin makna sepele. Cuma gitu doang, saya mah nggak usah lah. Tidak. Ya, Allah ingatkan, hati-hati kalau kalian tidak mengikuti panduan dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau yang kecil seperti ini saja bisa menimbulkan resiko, apalagi yang besar. Ya. Maka Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Maka kalian akan ditimpakan fitnah. Ya. Ini fitnah dalam Al-Quran juga maknanya banyak. Di antara makna fitnah adalah musibah, adalah bencana, keburukan. Itu di antara makna fitnah. Ya, ini beda dengan istilah fitnah di masyarakat kita. Kalau masyarakat kita biasanya cuma artikan fitnah apa? Orang ngomongin kita nggak benar, itu dibilang fitnah. Iya, itu bagian fitnah, tapi fitnah bukan cuma itu. Ya, fitnah itu yang dalam Al-Quran banyak disebutkan, di antaranya maknanya musibah. Di antaranya maknanya juga kemaksiatan, kemunkaran, itu juga fitnah. Ya, maka kita diingatkan oleh Allah, jangan ya gampang menyelisihi, meninggalkan, melawan ketetapan dan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, ya artinya kalau kita tetap menyelisihinya, ya bisa jadi kita akan terkena fitnah. Fitnah itu apa? Musibah, bencana, keburukan. Ya, kalau berbagai perkara dalam kehidupan, perintah Allah kita tinggalkan, biasanya akibatnya adalah problem dan permasalahan. Apa saja dalam kehidupan. Orang diperintahkan tutup aurat, tidak tutup aurat. Orang diperintahkan menjaga hubungan rumah tangga yang baik, jadi istri yang salehah, jadi taat, jadi suami yang qawwam, dan ditinggalkan, biasanya akan menimbulkan masalah. Orang berdagang, bergaul tidak amanah, ya, menipu, menyakiti orang lain, akan terkena fitnah. Ini sebelum kita berbicara tentang dosa dan azab di akhirat. Ya, di dunia akan sangat mungkin perkara dan perbuatan yang menentang ajaran Allah akan menimbulkan musibah, menimbulkan permasalahan. Au yusibahum adzabun alim. Ya. Atau ini pakai kata au, ya. Kenapa? Boleh jadi tindakan yang menyelisih dan menentang perintah Allah, seseorang tidak mendapatkan keburukan, boleh jadi. Ya, meskipun umumnya akan mendapatkan kesulitan dan problem. Kalaulah katakan seseorang mengatakan, saya nggak masalah, hidup saya lancar, ya, maka yang kedua ini yang justru lebih berat.
au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa oleh azab yang pedih. Ya, maka hendaknya kita biasakan dalam berbagai aspek kehidupan kita laksanakan perintah Rasul, perintah Allah, walaupun itu mungkin perkara sepele, perkara sunnah, ya, maka kita laksanakan. Apalagi kalau dia perkara wajib, ya, jangan kita abaikan. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala, ketahuilah, ya, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi, mulkan wa khalqan wa abidan, begitu tafsirnya, baik kerajaannya, makhluknya, hambanya, semua milik Allah. Kekuasaan yang ada di muka bumi, yang di langit dan di bumi, ya, seluruh makhluk yang ada, seluruh hamba manusia yang ada, itu semua milik Allah, ya. Tidak ada semuanya yang di luar kepemilikan Allah, ya. Tidak ada semuanya yang keluar di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebuah keyakinan dan keimanan yang harus membuat kita terus mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ya'lamu ma antum alaih. Allah sungguh, ya, lagi-lagi qad ini sungguh, mengetahui apa yang kalian simpan. Ya. Ini terkait dengan masyarakat di masa Rasulullah. Ya, itu ada yang beriman dan benar imannya. Ada yang berimannya pura-pura. Ya, pura-pura. Ya, khususnya di masa Madani, di fase Madinah. Ketika Rasul berada di Madinah, itu banyak di antara penduduk Madinah yang sebenarnya tidak mau beriman kepada Rasul. Cuma di Madinah Rasul dan para sahabat kuat. Kalau dia jelas-jelas mengatakan tidak beriman, dia takut nanti maslahatnya berkurang. Maka caranya gimana? Pura-pura dia mengatakan saya beriman, padahal dalam hatinya tidak beriman. Sementara banyak para sahabat yang menyatakan beriman dan memang benar dia beriman. Bagi manusia, kadang kita nggak tahu mana yang hatinya benar, mana yang tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ya, qad ya'lamullahu, ya, qad ya'lamu ma antum alaihi. Allah sungguh mengetahui apa yang kalian miliki, ya, baik yang beriman atau yang munafik. Ya. Wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu. Nah, ini kaitan dengan qad ya'lamu juga. Dan sungguh Allah mengetahui, ay wa ya'lamu yawma mata yurja'una. Di sini dalam tafsirnya dikatakan, ya, maknanya mata yakun. Ya, maksudnya Allah juga tahu, tadi kan Allah tahu bahwa dalam hati kalian siapa yang beriman dengan benar, siapa yang munafik. Allah juga tahu kapan terjadinya hari di mana kalian akan dikembalikan kepadanya. Yurja'una ilaih, yaitu hari kiamat. Allah tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Hari di mana kalian semuanya tidak terkecuali dikembalikan kepada Allah. Ya, hari kiamat. Manusia, makhluk tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah tidak tahu kapan kiamat. Malaikat Jibril juga nggak tahu kapan kiamat. Itu rahasia Allah. Ya, yang penting bagi kita bukan soal kapan hari kiamat, tapi yang penting apa? Amal yang kita bawa untuk menghadapi hari kiamat. Karena apa? Allah katakan fayunabbi'uhum bima amilu. Maka di hari itu kalian akan diberitakan, yunabbi'uhum, nabba'a yunabbi'u, memberitakan, mengabarkan. Maka di hari itu Dia Allah mengabarkan kepada mereka bima amilu, apa yang mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Baik Ibu sekalian,
demikian akhir dari surat An-Nur. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Jadi memang surat An-Nur ini surat yang banyak berbicara tentang masalah etika, akhlak, dan juga masalah menghindari perbuatan yang sangat tercela, yaitu perzinahan. Ya, sudah kita bahas kemarin bagaimana hukumnya sangat keras, bagaimana kita dididik untuk bukan hanya tidak berzina, tapi juga meninggalkan sebab-sebab yang dapat mengantarkan perzinahan atau melakukan hal-hal yang dapat menghalangi perzinahan. Menundukkan pandangan, menutup aurat, minta izin, mengucapkan salam, bahkan ketika di dalam rumah, di kamar orang tua atau siapa, kita minta izin agar semakin terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, khususnya perbuatan zina, dan juga adab-adab yang lain yang sudah kita bahas dalam surat An-Nur. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, tayamum berlaku saat sholat wajib. Apakah sholat sunnah harus tayamum lagi? Tayamum adalah pengganti wudhu. Tayamum adalah pengganti wudhu. Maka yang berlaku dengan wudhu berlaku juga dengan tayamum. Termasuk pengganti mandi wajib juga. Kalau memang berhalangan menggunakan air. Maka selagi dia tayamum, karena pausnya pengganti, apa yang boleh dilakukan dengan orang berwudhu, maka dia boleh dilakukan dengan tayamum. Misalnya dia mau sholat zuhur, nggak bisa menggunakan air karena sakit, atau airnya memang nggak ada sama sekali, dia tayamum. Lalu dia sholat zuhur, dia qobliyah zuhur, dia sholat zuhur, dia ba'diyah zuhur, selagi belum batal, dia bisa melakukan apa yang dilakukan sebagaimana dia berwudu. Patokannya itu aja, selagi belum batal. Kecuali kalau batal, dia tayamum lagi. Kalau batal, dia tayamum lagi. Begitu saja kaidahnya, sederhana. Jadi nggak perlu setiap sholat dia tayamum, setiap sholat dia tayamum, tidak. Selagi belum batal. Apa yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum apa yang membatalkan wudhu. Paham ya? Yang membatalkan tayamum apa yang membatalkan wudhu. Keluar angin, tidur, menyentuh kemaluan, itu membatalkan wudhu, membatalkan tayamum. Maka dia tayamum lagi. Ada satu lagi tambahan yang membatalkan tayamum, yaitu apa? Ada air jika sebab tayamumnya karena tidak ada. Nah, itu batal tayamum. Habis tayamum nih kita karena nggak ada air. Hujan turun deras, batal nggak tayamumnya? Batal. Batal. Jadi kalau kita tayamum gara-gara nggak ada air, habis tayamum ada air, tiba-tiba misalnya di tempat yang kering, tidak ada air, kita tayamum, ada yang bawa air seember, cukup buat berwudu, itu nggak bisa tayamum, batal tayamum. Wallahu a'lam. Apakah setelah sholat sunnah, misal sholat wudhu, kita juga harus berdoa? Kalau harus, nggak ada harus. Habis sholat fardu, sholat sunnah tidak harus dalam arti wajib. Paham ya? Tapi kalau dia mau berdoa, boleh dan bagus. Boleh dan bagus. Jadi orang setiap ibadah, setiap amal soleh dia berdoa, itu bagus. Mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi setelah Nabi Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang telah kami lakukan. Bahkan dilanjutkan, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina, ya Allah jadikan kami orang-orang muslim, juga anak keturunan kami. Rabbana jadi Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, dia berdoa. Maka juga itu menjadi salah satu acuan para ulama, kalau kita habis beramal soleh, bagusnya kita berdoa habis sholat. Tapi memang kalau habis sholat itu yang paling utama adalah berzikir dahulu. Yang paling utama zikir dahulu. Setelah itu silahkan berdoa, apakah bersama atau masing-masing silahkan.
Ya, tapi yang paling utama habis sholat adalah berzikir dahulu. Habis sholat sunnah berdoa nggak apa-apa, bagus. Ya, apalagi sholat tahajud. Ya, kita berdoa. Ya, sebab itu adalah waktu yang mustajabah di sepertiga malam terakhir. Baik, sudah ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan. Ada speakernya nggak? Ada mic-nya? Kasih mic sebelah sana. Ayo, ibu mau tanya. Silakan tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah utang Ustaz, seandainya kita berutang, terus orang yang kita utangi itu sudah tidak ada di dekatnya, kita sendiri sudah kehilangan jejak, apa boleh kita mensedekahkan uang itu ke masjid atas orang itu, atau kalau kita berutang sama orang muslim, itu cara membayarnya gimana kalau kita dapat kebenaran? Apa bisa juga dengan cara seperti itu Pak Ustaz? Baik, ya. Kalau kita punya utang sama seseorang dan kita ingin kembalikan orangnya udah nggak ketemu, ya. Kalau nggak ketemu mungkin anaknya juga nggak ada, ya. Maka jika kita ingin ya membebaskan diri kita dari uang tersebut, pertama misalnya kita sedekahkan atas nama orang itu nggak apa-apa. Cuma resikonya kalau suatu saat orang itu balik dan minta nagih utangnya. Ya, maka ketika itu kita sampaikan, saya sebenarnya sudah sedekahkan, tapi kalau dia masih mau minta juga maka harus dikembalikan. Harus dikembalikan karena itu masih hak dia dan dia belum tahu kalau uangnya disedekahkan. Jadi tidak mengapa, itu sebagai upaya bagi kita untuk melepaskan diri kita dari uang tersebut bahwa itu bukan uang kita. Begitu ya. Jadi kalau dia nanti datang maka hendaknya kita kembalikan, ya. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan kita terbebas dari kewajiban untuk melunasi utang karena telah kita salurkan kepada jalan kebaikan. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dalam perjalanan jauh masalah sholat, jamaah sholat. Ya. Jadi waktu saya sampai di rest area daripada itu sholat maghrib, terus saya lupa karena waktu itu lagi ada berjamaah, jadi saya ikut menjadi jamaah. Sedangkan saya ingin menjamak kosong sholat saya dengan isya. Jadi setelah itu saya tetap ikut berjamaah dengan waktu di masjid itu berjamaah sholat maghribnya. Apakah boleh saya kemudian setelah selesai saya menambah jamak kosong saya sholat isanya itu apakah itu sah? Baik, sudah. Ya. Baik, kalau kita melakukan perjalanan, ya, melakukan safar, di tengah perjalanan di rest area kita mampir untuk melaksanakan sholat jamak qashar. Baik, kita bersuci, kita masuk masjid, kita lihat ada orang yang sholat berjamaah. Katakan kita mau jamak qashar maghrib dan isya. Baik, kita lihat orang sholat berjamaah, ya, kita niat aja sholat maghrib. Ternyata misalnya jamaahnya sholat maghrib, alhamdulillah, pas berarti, ya, itu pas, ya. Kalau pas dari awal, dia salam kita salam. Tapi kalau misalnya kita masbuk, kita tambahin rakaat yang kurang. Habis itu kita bangun, kita sholat isya, nggak apa-apa, boleh. Habis sholat maghrib selesai, jangan zikir dulu, bangun lagi sholat isya 2 rakaat, itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan misalnya kita masuk jamaah, ternyata jamaahnya sholat isya, padahal kita niatnya sholat maghrib, gimana? Syukur-syukur sih sholat isyanya qashar juga dia. Tapi kadang-kadang nggak, ada rest area yang sholat isyanya lengkap karena imamnya orang situ. Sholat isya kan 4 rakaat, kita sholat maghrib berapa? 3 rakaat. Kita ikut 4 rakaat apa enggak? Tidak ikut. Jadi kita ikut, betul, kita udah betul ikut berjamaah, ya, ikut berjamaah niat sholat maghrib. Imam bangun rakaat keempat, kita di rakaat ketiga tasyahud akhir. Nggak ikut imam. Kenapa? Karena niatnya sholat apa tadi? Sholat maghrib. Imam bangun lagi.
Kita mau salam sendiri nggak apa-apa, kita tasyahud, kita salam, atau kita nunggu imam nanti sampai imam tasyahud salam bareng-bareng juga nggak apa-apa. Ya, jadi boleh. Ya, nanti habis imam selesai salam, kita bangun lagi sholat isya 2 rakaat. Jadi nggak apa-apa, ikut aja berjamaah. Itu lebih bagus malah. Ya, dan nggak perlu nanya siapa. Kadang-kadang ada orang jamaah, ini sholat maghrib apa isya ya? Siapa yang tahu? Masa imamnya bilang, iya kami sholat isya. Ya batal nanti sholatnya. Jadi nggak perlu nanya-nanya, kalau kita bingung. Kalau ada jamaah sholat, kita gabung saja. Terutama orang laki biasanya. Ya, kalau ada jamaah sholat, kita gabung saja. Oh, dia sholat zuhur apa asar? Nggak apa-apa, kita niat zuhur saja. Kita niat zuhur saja. Nanti dia salam, kita bangun sholat asar. Gitu juga kita niat maghrib saja, dia salam, ya kita bangun lagi sholat isya. Begitu. Itu lebih mudah, lebih ringan. Insya Allah tidak masalah, karena perbedaan niat tersebut juga tidak kita ketahui. Lain hanya kalau kita tahu, itu pun nggak masalah. Begitu ya. Masih benar, Ustaz. Baik, silakan. Ada 2 lagi pertanyaan. 2 pertanyaan lagi. Silakan mic-nya dikasihkan ke belakang. Waalaikumsalam. Silakan. Kamu tidak akan membuat kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu suruh Allah mengetahui. Terus ini Ustaz kan kita mengeluarkan infak kita, misalnya ke orang tua, ke kerabat, fakir miskin, yatim, fisabilillah. Ya. Misalnya kayak saya pegawai, kan pendapatannya kayak bulan yang Ustaz di awal. Nah terus kita bagi langsung untuk yang tadi itu, terus di supaya itu sudah nggak bersedekah lagi, atau dicicil-cicil. Soal itu bisa macam-macam ya, tergantung masing-masing melihat, masing-masing mengatur, begitu ya. Tidak masalah ya, dia misalnya untuk sedekah setiap gajian sudah dia poskan satu untuk ini, untuk itu, dan seterusnya, begitu ya. Setelah itu udah dia nggak bersedekah lagi, tapi tiap bulan dia rutin dengan sedekah yang memang sudah diposkan masing-masing. Insya Allah tidak masalah, itu teknik dia, daripada ditunggu-tunggu nanti juga nggak sedekah, habis duitnya, begitu ya. Atau dia mix, ada yang memang sudah diposkan secara khusus setiap bulan, selebihnya setiap hari, setiap kali waktu secara reguler ya, secara berkala ya, misalnya setiap pengajian dia bawa untuk sedekah dan seterusnya. Mungkin itu lebih bagus juga ya. Jadi ada yang memang dia poskan secara khusus setiap bulan, ada yang dia berikan secara berkala, tentu sesuai kemampuan masing-masing. Tapi semua apapun yang dia lakukan selagi memang ujungnya adalah sedekah, baik-baik saja. Sebab kadang-kadang sebagian orang suka nggak nahan duit. Ya, memang kalau dia pegang, ya kadang-kadang ujungnya bukan buat sedekah. Dia simpen duitnya, ujungnya dia sedekah. Dia tukang bakso dia ngiler, dia tukang cilok dia ngiler, akhirnya nggak buat sedekah. Ya, tapi kalau dari awal dia sedekah kan, itu bisa jadi lebih aman, lebih terlaksana. Ya, jadi itu pilihan masing-masing. Lihat yang paling memungkinkan bagi dirinya. Ya, oh kalau saya enggak, saya ada yang memang saya poskan, ada yang secara berkala saya keluarkan untuk sedekah. Karena memang ada juga anjuran sehari-hari untuk bersedekah. Ya ini bagus juga nih ya, kita biasakan. Mungkin itu bisa menjadi program juga ya di majelis ini. Misalnya bikin sedekah berkala ya, kita kirim apakah kencelengan setiap minggu ditarik. Mungkin 1.000, 2.000, kadang-kadang uang itu lewat begitu saja. Tapi kalau kita masukkan setiap hari, dan itu akan memberikan keberkahan ya, sebab setiap hari memang ada para malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang yang
bagi orang yang bersedekah. Ya, jadi itu soal teknis, tapi memang yang cukup bagus adalah kalau kita bagi-bagi, ada yang memang sudah kita plot, kita atur setiap bulan, setiap gajian, ada yang kita berikan secara berkala, ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, dan juga tentu disesuaikan dengan kemampuannya. Baik, silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan Allah senantiasa dalam ridho Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz, ini kayaknya terlepas dari topik hari ini. Ustaz, saya misalnya kita ini sudah habis selesai mandi, kita langsung buru-buru, namun kita buru-buru ke kajian dan kebetulan kajian itu di masjid. Di perjalanan itu dan kita niat sholat duhanya nanti di masjid bersama setelah tahiyat ke masjid gitu Ustaz. Tapi sampai di masjid kita ragu, tadi udah sempat baca doa setelah wudhu atau belum gitu Ustaz. Nah itu sebaiknya apakah kita perlu mengulang wudhu atau langsung berdoa saja karena keraguan kita tadi? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baca doa sesudah wudhu itu bukan rukun wudhu. Jadi patut kita pahami dalam ibadah mana rukun, mana sunnah. Ya, jadi kalau kita misalnya habis wudhu tidak sempat baca doa, wudhu kita sah. Ya, dan kita tidak perlu wudhu lagi. Terus kalau kita baca doa nanti setelah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Baca aja doa kalau memang, tadi belum baca doa, sekarang baca doanya, nggak apa-apa. Ya, anggap aja itu qadha dari yang tadi belum sempat dibaca. Jadi baca doa sesudah wudhu itu hukumnya sunnah, ya, bukan wajib, bukan rukun, ya, sehingga tidak ada masalah dengan wudhu kita selama wudhu kita terlaksana dengan baik, ya. Jadi dia penyempurna saja dari wudhu kita, bukan menentukan sah atau tidaknya wudhu. Jadi wudhu tidak perlu diulang. Kalau dia mau baca doa misalnya sekarang atau setelah sekian lama dari wudhunya nggak apa-apa, ya, itu bagus. Wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, sudah cukup siang, kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan mohon pada Allah, semoga Allah berikan kita keberkahan, berikan kita istiqomah, ya. Anak-anak kita yang sekarang ini udah mulai masuk ya sekolah, ya. Ya, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan mereka semangat dalam belajar, ya. Allah jauhkan dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala ajakan-ajakan kemaksiatan, menjadi anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan tayyibah. Allahumma waffiq auladana wa abna'ana bil ilmin nafi'. Allahumma waffiq abna'ana bil ilmin nafi'. Allahumma arzuqna birrahum. Allahumma arzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.